Halo semuanya. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga yang nontonin kita sampai di episode berapa nih? Satu, dua, tiga ya? Tiga. Ya, sampai di episode tiga kali ini, ya apa-apa yang diharapkannya bisa segera terwujud ya. Amin, amin. Oke, Prof. Ya kita lanjut nih, nyambung dari pembahasan kita minggu lalu ya. Apaan tuh? Yang apa namanya? Digitalisasi. Waduh, Bade, istilah baru kita nih. digitalisasi. Berat juga tuh. Apa tuh? Digitalisasinya aja sulit nih aja. Apa digital? Membuat jadi babi gitu ya. Digital. Oh iya, ya pig ya. Ngakak. Ada pignya ya, Iya ada waduh. pignya. Tapi aslinya tuh tulisannya tuh PHYGITAL gitu. Oh, P-nya fisikal ya, Physical, ya, fisikal physical dalam bahasa digital. Jadi Inggris emang ya. Inggris lah Hmm, gitu. oke Physical. oke. Ya. Ini Oke, habis ini gimana nih, kita Bang? ke ini apa namanya daftarkan kata digitalisasi ya ke apa Dirjen HAKI ya. Masuk ke Kita KBBI ya? kita buat trademark ya. Jadi tidak ada yang bisa menggunakan kata digitalisasi selain harus komplek. Kalau Waduh, mau pakai nggak tuh itu. bayar royalti ya. Itu udah umum, aman, aman, aman. Justru saya juga ngambil di orang. Cuman nggak lumrah Digitalnya aja di sini. umum, tapi kan digitalisasinya kayaknya Oh, belum kan? waduh. Belum kan? Ah, udah berat itu mah berat. Dan nih, kata open mic aja pernah kan ini di Oh apa? iya, ingat. Iya kan pernah Oh kan iya, apa dipatenkan gitu loh. dipaten kan. Jadi, aduh. Ya, 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 ingat-ingat itu. Pernah, pernah, pernah. Pokoknya open mic itu kurang umum, kata kurang umum apalagi gitu kan ya. Iya, Apalagi open mic. digitalisasi yang orang juga mungkin belum pernah denger gitu kan. Aduh, idenya ada aja ya, Om ya. Menarik, menarik, Hmm. menarik. Oke, nih bahas Oke, apa nih Om kita, nih? Kan tadi digitalisasi nih. Ada kita apa lanjut dengan nih, Bro. digitalisasi ini? Ada Yang apa dengan digitalisasi? Karena ini, seusai pandemi ya, wah, event offline menjamur dan gak cuman menjamur ya, rame banget ya. yes. Kalau Prof Haru kemarin kemana ya, ke Komifuro itu, wah, membludak banget ya teman-teman yang ke Komifuro juga pasti tahu Iya. lah gimana suasana ramainya. Terus yang di Bandung juga, Anifest gimana, Prof? Di Bandung coba cerita, rame Wah, nggak? kalau saya sih ya, karena kan tahun lalu itu juga saya ke CF ya. CF tuh itu udah padat banget itu tempat. Nah, itu suasananya sama, tapi mungkin skalanya nggak sama kayak CF. Mungkin Hmm. apa ya? Kalau CF itu lima kali lipat dari si Anifest gitu ya. Jadi lebih lebih luas, lebih banyak gitu ya. Nah, ini kita katanya sih estimasi hampir 3.000 4.000 orang katanya di situ dan Oh, iya banyak itu, banyak banget bahkan banyak juga di luar venue mereka. Karena emang di dalam itu terbagi lah gitu. Makanya nah di situ semuanya padat konten tuh Anifest tuh ya dari ada cosplay internasionalnya, ada cosplay stage-nya gitu ya dari Lunar. Kemudian ada cosplay marketnya juga gitu ya. Sampai ada cosplay creative market gitu ya. Ada Yukitera Keiji, ada Ice T, ada apa gitu. Sarah Agnes, terus ada Alexander Bella dan kawan-kawan, ada Ivy. Itu ada itu. Itu di cosplay market ada. Ada juga yang kreatif market juga, Om, kayak CF juga tuh di tengah gitu. Itu banyak juga yang meja-meja ya, seperti biasa ada yang meja, ada yang corporate booth gitu kan yang memang ada ke partisinya gitu kan. Itu jadi mirip banget CF lagi dan itu tuh banyak banget. Dan mereka tuh bener-bener kayak menunggu soalnya apa? Kebetulan di Bandung itu biasanya budayanya itu adalah tiketnya lumayan murah gitu. Tapi emang pasca pandemi itu lumayan jadi naik sebetulnya. Cuman ini event ini apa ya, nggak kalah kayak Coldplay, Om. Jadi langsung oh. habis juga per hari itu. Dibandingkannya dengan Coldplay, Iya, astaga. gimana ya? Memang sih bandingannya nggak sebanding ya. Cuma dalam artian pola untuk pembeliannya itu sampai presale 3 kalau yang saya ingat tuh. Itu tuh kan ada tiga tiket, empat tiket tuh Kiani Fest tuh ada silver, gold, diamond, sama platinum tuh. Yang silver yang memang masuk marketnya doang, yang goldnya bisa masuk juga stage gitu ya. Kemudian yang ini kebalik gak ya platinum diamond lupa pokoknya yang ketiga itu dapat bisa ikutan apa namanya itu Mad Cafe
atau kebalik ya lupa, sama Meet and Greet sama Tames sama Azami Yoko. Yang keempat apa namanya tuh? Yang keempatnya ada Maid Cafe-nya gitu. Jadi Hmm. makin tinggi kan jadi 50, 100, 150, 200 gitu. Itu tuh habis per presale satu cuman 2 jam doang, itu mereka nunggunya 2 jam 12 gitu. Anifest ada maid cafe-nya juga. Ada Maid Cafe. Oh, Jadi itu padat konten tuh luar biasa itu. Bener-bener di ya itu Creative Market ada Meet and Greet gitu ya. Cosplay, ada cosplay stage, ada IDM gitu kan. Ada IDM-nya, ada wah itu padat banget gitu. Makanya sampai kemarin tuh sangat puas mereka ini. Makanya mereka tuh kayak nge-reviewnya tuh hampir lebih banyak dan hampir nol gitu untuk kayak semacam ya drama-drama, kan biasanya kan iya, iya, pasca iya. event dramanya banyak. Oh, Ini enggak gitu di Kiani Fest tuh. Bener-bener mereka tuh puas. Tapi memang pastilah ada komplain, ada saran mah pasti banyak lah ya, pasti ada gitu. Cuman dalam artian tidak bernada negatif. Justru inginnya tuh wah kenapa tidak 2 hari kayak CF oh gitu. iya, hanya hari Minggu ya. Dia hari Minggu, bahkan mereka tuh kayak andai saja CF tidak nabrak gitu, aku akan ke Anifest gitu. Beneran. Iya, Karena iya, kan iya. aku juga niatnya Maret itu ke CF. Anifestnya Mei-nya ke Oh Anifest. Jadi iya, iya. semua orang juga gitu karena melihat ya tadi, wah akhirnya ada event besar juga yang mantep di Bandung gitu. Jadi bener-bener apa ya, orang-orang Jabodetabek itu pengen ke Bandung, cuman nabrak jadinya. Itu ada satu orang itu kawan saya itu ada namanya yang cosplay juga, namanya Rue juga. Sama dia Creative Market juga, cosplay Creative Market. Itu dia bikin stand-nya tuh, dia itu di ini apa? Di CF satu sehari, besoknya tuh ke Anifest. Waduh. Nah, tapi dia tuh udah beli stand, udah sewa stand di CF 2 hari. Oh, Nah, terus minggunya gimana dong kata gua teh tanya. Iya sampai diwakilin dititipin sama temen yang di sana, diwakili. gila. Lah terus kenapa harus Waduh. ini ya? Soalnya muka aku udah ada di Anifest, Prof Oh, katanya gitu. iya, iya. Iya, udah ada muka aku ada. Jadi sana mah mungkin sebetulnya cuman jualan aja. Aku bukan siapa-siapa. Masalahnya di sini cosplay kreatif marketnya tuh muka-mukanya tuh ditampilin gitu ya. Tadi Ivy-nya, ada Rue-nya, ada Ice-T-nya dan kawan-kawan tuh semua nempel. Termasuk yang internasional gitu. Jadi makanya sampai 2 hari itu yang kreatornya aja beli 2 hari gitu. Bahkan yang penontonnya apalagi juga ada juga gitu. Aku tanya-tanya kalian gimana event gitu. Nah, makanya momentum kemarin gitu ya CF dan Anifest ya khususnya gitu ya. Itu menjadikan saya pun kesal pribadi ya. Secara pribadi kesal karena nggak bisa ke CF juga. Sampai banyak yang kecewa, Prof nggak bisa ketemu dan sebagainya gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, tapi kan itu bukti di mana animo orang-orang itu dari CF yang mana sampai aku dapat info kan subuh-subuh aja udah ngantri lagi kan seperti Iya, iya, zaman iya. kemarin gitu kan yang tahun lalu yang offline. Itu mengular lagi dan sebagainya. Tapi saya dengar juga di CF juga hampir apa ya, dikit banget gitu ya, nggak ada sama sekali drama yang secara operasional parah gitu ya seperti yang tahun kemarin gitu ya. Saya itu nggak ada itu kan, makanya sama nih Anifest sama CF itu nggak ada yang aneh-aneh nih gitu ya. Kondusif lah ya dibandingkan. Iya, bener-bener jauh gitu ya, bener-bener apa tadi kan apa ya, kualitasnya tuh perubahannya luar biasa nih CF gitu, itu patut apresiasi. Nah ini kadang lupa ya orang-orang tuh kalau komplainnya aja yang gede-gedean gitu ya, tapi apresiasi ke CF-nya tuh ayolah gitu. Memang kita sakit hati gara-gara geser tangga gitu ya, jelas gitu ya. Ya. Tapi pada saat hari H juga kita harus apresiasi juga tuh CF. Makanya jadinya pas aku kabarnya gitu senang gitu ya, hampir semua orang yang kreator yang jualan juga pada apa ya, senang gitu ya, nggak terlalu sesak gitu ya. Makan ada, space-nya bisa duduk-duduk katanya gitu kan, ada aku lihat foto-fotonya gitu-gitu. Jadi emang dua event ini ya setidaknya di Jakarta, ya Jabodetabek dan Bandung gitu ya, di Jawa Barat gitu ya, Jakarta Jawa Barat menimbulkan bahwasanya event offline itu sudah naik lagi gitu. Belum lagi kebetulan kemarin gitu ya, Paripiko Hmm. juga yang di Jogja ada juga Creative Market. Iya, iya, iya. Paripiko ada juga. Belum nanti juga ada Cibicon juga. Cibicon juga Gitu. di Belum lagi di Surabaya juga. Komikal juga di Kalimantan, Om Mikal Naderu yang Kalimantan. buat. Bahkan ada lagi nanti ada Komekora dan Gfest Di mana Balikpapan tuh? bikin yang Balik kapan? Balikpapan. Gfest Oh, Balikpapan bikin juga semacam itu namanya apa ya? Aduh lupa lagi. Ya King of apa gitu. Namanya ada beda gitu. Kan Komikal mhm, sama Komekora lumayan mirip tuh. Nah, ini ada mhm. beda, tapi tetap katanya kreatif market juga. Jadi ya Hmm. kayaknya Borneo nih sektor Kalimantan sedang gencarnya di kreatif market. Ini Oh, apresiasi besar ini. Nah, tapi kan nah itu kan antusiasnya kan
luar biasa nih offline nih. Nah, ini juga menjadi PR di mana bagaimana nih VTuber nih, ini offline-nya udah ini aja saya sampai kembali lagi bisa bahas event gitu karena ya dari sebelum jadi VTuber bahasnya event juga gitu ya. Para perilaku aktivis Jepangan gitu secara offline gitu. Jadi itu ya Oke, Bro. Sebelum gitu. menjauh nih, pengen nanya dulu nih. Tadi kan kita Oke sempat oke. bahas Hmm. Anifest ya. Ini Anifest untuk yang pertama kan ya. Hmm. Ini Nah, pertama kali, benar benar. pertama kalinya ya kan ada Anifest di Bandung ya. Betul. Oke, Panipiko juga dari sama tuh. 1 Kayaknya baru deh. sampai 10. Berapa nih penilaian Prof. Haru untuk Anifest? Be. Karena pertama kali nih ya dan ini ditodong langsung nih. Aduh. Di luar skrip. Saya nilainya 9. Oke, mantap, Ya, mantap ini buat bener-bener panitia ya, bener panitia karena Anifest. itu padat konten luar Hmm, biasa, semua terfasilitasi. Bahkan saya pernah bikin statement di mana jika dan hanya jika para kreator yang jualan di Bandung ya hmm, dari sektor cosplay, dari sektor komersil, dari sektor kreatif gitu ya, yang indie, kalau jualannya lebih laku dari tahun lalu sebelum pandemi, hmm, berarti Bandung sudah ramah kreatif market. Karena landasannya hmm, apa? Landasannya adalah sebelum sebelum pandemi ya gitu ya, hmm, 2019 ke bawah itu kreatif market tuh sangat-sangat kurang dilirik, Om. hmm. Sangat kurang dilirik Oke, gitu. Bahkan oke. ada yang membudayakan komik, komik gitu ya, kayak Hmm, Komifuro, yaitu Pakoban namanya, Pasar Komik hmm, Bandung. Itu mereka sudah membudayakan untuk menjual komik karya indie dan sebagainya. Tapi ya seringnya di Braga gitu. Tapi memang nggak terlalu terlirik gitu. Nah sekarang hmm. nanti Juni 3 sampai 4 Juni Peskom Bandung ada lagi nih rebranding namanya Pesta Komik Bandung gitu. Peskom Bandung itu 2 hari di BEC itu free dan tapi itu komiknya luar biasa karena mungkin udah lama juga ya terus dan ternyata itu nah aku juga pengen mantau nih Peskom Bandung bagaimana nih perubahannya gitu ya setelah pasca pandemi nih. Sama event offline juga. Nah jadi Universe itu padat konten dan sebagainya gitu. Bahkan satunya itu ya kenapa tadi saya bilang 9, satunya mungkin ya masih ada ya minor oke lah ya, santai Hmm. gitu. Justru malah minor kritiknya itu atau minor sarannya itu lebih kepada apa ya, optimasi. Maksudnya gini, sampai-sampai yang lapor ke saya juga kayak bilang, "Prof, aduh Anifes sayangnya tempatnya kecil." Men, itu udah paling gede. Itu venue paling gede di Itu udah Bandung ya. udah paling gede, paling mewah lah. Paling Hmm, mewah soalnya hmm, tempatnya itu oke, oke. cukup sulit aksesnya dan emang mewah. Parkirannya luas. Anda bahkan bisa di luar event juga bisa gitu. Kayak itu Hmm, tuh udah paling bagus ininya gitu. Udah enak gitu. Elit lah gitu ya. Masih bilang sempit gitu ya. Karena bukan makanya makanya saya hmm, bilang bukan sempitnya, tapi emang orangnya banyak berarti antusiasnya luar biasa terusnya gitu. tinggi Makanya ya. tapi itu jadi bukan kritik tapi justru lapangan di mana ya kalau memang ya itu potensi di mana harus bisa semoga ada tempat lagi. Nah, itu saya tuh nggak tahu lagi di Bandung ada lebih lebih gede nggak dari itu masalahnya gitu loh. Itu makanya lebih kepada itu poin bagus gitu. Tapi memang ya PR di mana lagi ya gitu kayak gitu. Jadi emang Hmm. ya apa namanya tuh begitulah gitu. Jadi emang hampir luar biasa itu makanya itu semua nafasnya itu benar-benar wah harus tahun depan harus ada lagi Bang Derus katanya yang Dua punya ya. hari ya kalau bisa ya. Hah? 2 hari kalau bisa. Iya 2 hari itu. Jadi Sabtu. Jadi ya itu tadi Sabtu kalau 2 hari gimana kan biasanya kan pola CF tuh kan Sabtu jualan Minggu main. Ya, Oh, maksudnya dalam artian gini, iya, Sabtu iya. jualan Hah? Minggu main tuh Hmm, orang-orang duitnya itu jajannya banget Sabtu. Nah Minggunya tuh biasanya hmm. sisa bagi yang 2 hari ya, yang Iya, iya. bagi yang 2 hari. Tapi kalau yang sehari kan ya sebetulnya ya disesuaikan ya, gitu. Atau enggak ada alasannya memang teknis banget. Minggu mah pengen istirahat gitu, emang ya Seninnya kerja gitu, itu wajar banget gitu. Ya gitu-gitu lah. Jadi emang apa namanya tuh? Ini event offline tuh sedang-sedang ini makanya. Nah nyambungnya ke ya kembali lagi tadi. Gimana di VTuber ya? Ah, iya. Youtubernya gimana nih? Udah siap belum nih buat Iya. memanfaatkan event offline untuk powernya dia gitu. Iya, Gimana ini Prof nih? Kesiapan apa aja nih yang dibutuhin nih? Karena kan gini ya, VTuber itu ya, ini mungkin terutama yang indie ya. Apa namanya? Aku juga nggak mati juga kan VTuber ini bahkan ya udahlah nggak usah diceritain nanti. oke ya lanjut.
Ya, kebanyakan VTuber, terutama VTuber ini kan biasanya apa namanya ya, lebih sering berinteraksi melalui webcam, bahkan melalui webcam pun menggunakan virtual avatar ya kan, atau ya avatar VTubernya gitu kan. Ya. Jarang banget, mungkin ya bisa dibilang jarang lah, cukup cukup jarang untuk berinteraksi dengan orang secara langsung, secara tatap muka gitu kan. Ya mungkin bakal ada semacam apa namanya ya, perlu waktu lah gitu untuk beradaptasi dari yang awalnya cuma di depan kamera, terus di event harus berinteraksi segala macam, terus juga mungkin hal-hal lainnya juga. Gimana nih menurut Prof. Faru, apa aja sih yang perlu dipersiapkan bagi konten kreator VTuber ini untuk memanfaatkan event offline? Nah, tadi udah seperempat jam sudah bahas bahkan jadi review event kayaknya nanti Jadi potong deh review event. buat ini mah review event Anifest. Aduh. Oke, memanfaatkan ya. Maksudnya kayak kenapa bridgingnya tadi bahasnya itu banget karena ya tadi ya itu adalah bukti di mana event offline tuh sangat-sangat antusias ya. Itu orang-orangnya ke sana gitu ya. Orang-orang lagi haus event offline gitu ya. Makanya harus dimanfaatkan. Nah, manfaatkannya itu ya tadi ini momentum besar bagi VTuber. Makanya justru tadi eh, Om Bunga kemarin malah bilang bersamanya kesulitan ada kemudahan itu tuh bahkan jangan bukan Om Bunga juga yang bilang itu emang firman Tuhan yang bilang 2 kali. Waduh. Bersamanya kesulitan ada kemudahan dan kan bersamanya kesulitan ada kemudahan. Benar-benar bersamanya ancaman tuh ada kesempatan gitu ya. Nah, maka dari itu ketika kita tahu event offline lagi gencar-gencarnya, mungkin online-nya ya kita ya online-nya lagi slow gitu ya. Ya gimana lagi menyesuaikan kembali ya karena emang masih pada haus event offline. Maka dari itu, yang pertama, kalau Anda ingin Anda ini para VTuber gitu yang ingin apa namanya tuh bisa mendapatkan itu, ya momentum itu. Yang pertama, Anda bisa lihat dulu tadi behaviornya. Tadi makanya setidaknya dari tadi saya melihat yaitu Anda bisa dapatlah poin-poin apa yang maksudnya saya sampaikan gitu. Yang pertama tadi tentang consumer behavior atau perilaku konsumen. Perilaku konsumennya lagi pada offline, ingin event offline dan sebagainya. Maka dari itu Anda sudahkah kiranya Anda siap untuk apa namanya tuh menjadikanmu sebagai digital tadi. Anda geser ke Anda digital jadi ke fisikal gitu. Kayak contoh kayak ya Apple menjadi apa ya sampai kumpul ya buka stand sampai pakai Gigurumi. Kemudian ada VBookber ya kemarin ya. Om Ya, ya. VBookber dari yang inisiasinya Livium ya. review. Livium, Project Livium. Kemudian kemarin itu siapa lagi ya? Yang memfisikal gitu ya. Bahkan ya para agensi pun saya sampai oh iya kemarin justru di CF itu yang review nah ini justru CF itu ramenya itu pas pra event dan pasca event maksudnya rame itu adalah lebih kepada bukan teknisnya bukan lapangannya tapi kepada ya tadi isu-isu yang aneh-aneh itu. Nah kebetulan pasca event H+5 H+6 gitu baru ada yang ngangkat itu speak up di mana tentang aduh CF ini kekurangan kreatif yang lain gitu ya yang mana sekarang lagi dominasinya adalah Genshin atau Honkai Family gitu ya dan VTuber katanya. Iya, iya. Nah, ada yang ngangkat itu kan speak up itu. Nah, sampai bilang begitu ada orang yang mendata bahkan katanya sampai ada pokoknya 356 gitu kalau salah total boot itu memang 90-nya itu adalah VTuber dan Genshin gitu atau itu tuh atau dan saya lupa yaitu saya aduh ada yang posting tapi nggak di save saya. Itu tuh berarti kan hampir 25%-nya itu kan VTuber tuh atau Genshin gitu. Nah, berarti kan metanya lagi di situ barangkali. Iya, iya. Ya kan? Jangankan begitu ya. Ini aja buktinya Om Bunga aja dia buka stand. Ya kan? Teman-temannya yang lain juga para agensi juga buka stand. Bahkan jangankan agensi indis pribadi pun buka Ada yang stand. buka stand loh. Iya, nah berarti itu yang nomor 2 adalah Anda coba untuk mulai mempigita melalui open stand lewat creative market atau ya dojin market seperti Komifuro, Anifest, Komikal, Paripico, Kamikora dan kawan-kawan. Gitu. Nanti mungkin di UGM ada Mangafest dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa dicoba. Karena apa pada akhirnya kembali lagi saya tekankan penonton VTuber ada irisannya dengan di Jepangan gitu ya. Yang mana sudah lumrah dengan visual yang anime style gitu ya. Yang memang di sana lah kurang lebih di pop culture Jepang gitu ya. Kayak gitu. Yang ketiganya mungkin lebih kepada teknis ya gitu ya. Yang maksudnya lebih kepada nah dalam rangka tadi mengoffline tadi yang buka stand misalkan ya. Ya Anda kan harus disiapin nih poin A-nya. Yang pertama ketersediaan dana. Ya dananya ya
Jadi Oh, ketika jelas. Anda live streaming gitu ya, Hmm. Anda nih udah ada yang donate gitu, misalkan total anggaran ada 1 juta. Nah, mulai ke depannya sudah mulai saya sarankan sudah mulai memisahkan gitu. Pos-pos anggaran donasi itu tidak lagi 100% dimakan pribadi atau upgrade PC atau Hmm. konten, atau enggak biasanya mereka tuh selain makan pribadi, yang kedua upgrade PC, yang ketiga menjadikannya upgrade model atau bikin video MV misalkan kan, modalnya itu kan kembali lagi kan Hmm. kadang jarang Buat dimakan komik lagi pribadi, ya. buat diputar lagi, buat konten lagi, buat MV dan sebagainya, buat model lagi. Nah, mungkin bisa disisihkan kembali untuk mencoba memdigitalisasi, memfisikkan digital kalian dengan cara membuat merchandise gitu. Merchandising mengikuti event offline yang punya open stand gitu. Open stand kreatif market terutama ya. Hmm. Nah, di sana kesediaan dana untuk apa? Untuk operasional merchandise misalkan itu ya. Nanti kalian coba promosikan ke follower-follower Anda, ke subscriber Anda gitu kan. Ke pada follower kamu tuh ya ditawarin, "Ini aku punya ini, aku stand," gitu. Nah, di situ ya kurang lebih. Jadi emang disiapkan ke sana gitu. Apalagi nah yang kedua, poin B, itu ketersediaan waktu. Yang mana ya bersediakah kamu untuk apa ya, menyiapkan waktumu untuk ya tadi, menyiapkan diri untuk menyisihkan waktunya untuk mengelola yang digital tadi, yang memang menjadi merchandising, kemudian gatheringnya dan sebagainya gitu, kayak gitu-gitu ya. Yang ketiga, kesiapan fisiknya. Nah, kesiapan fisik ini lebih kepada ya kan biasanya kalian offline nih, online nih ya, kawan-kawan kan online. Nah, apakah kalian siap bertemu orang 23.000 orang di CM? Dengan puluhan ribu orang, Anda tuh sudah terbiasa ada tuh introvert gitu kan barangkali ya, introvert yang mana ditambah dengan pandemi Anda di kamar terus ketemu orang banyak itu sebetulnya nanti kesedot sosial baterainya itu, mentalnya tuh Iya, kesedot. iya, betul. Siapkan fisik dan mental kalian gitu. Fisiknya ya capek bawa barang, mentalnya adalah kesedot karena tidak terbiasa dengan banyak orang, itu bisa jadi migrain gitu, bisa jadi itu. Itu secara teknis banget gitu ya. Iya, iya. Nah, tapi kembali lagi gitu, barangkali ada kesulitan-kesulitan sendiri, misalkan ya ada catatan di mana, aduh saya masih memegang teguh idealisme, Waduh. idealisme konservatisme saya sebagai VTuber, yaitu tidak mau diketahui secara offline misalkan. Secara offline, secara real gitu ya. Nah, Hmm. itu bisa dicoba dengan diwakili oleh orang lain gitu ya, bisa gitu ya, mencari manajer dan sebagainya. Atau juga bisa collab dengan yang lain, bisa nitip jualan, nah, bisa biasanya kan banyak kok nggak sendirian gitu. Kadang mereka tuh nggak hanya sendirian VTuber sendiri untuk jualan gitu atau ya stand sendiri, tapi ada circle. Nebeng lah Hmm. gitu ya, multi multi autor, multi artis untuk jualan di sana. Bikin circle baru. Jadi kamu tidak bisa kelihatan di sana, bisa nitip aja ke sana dengan dan bagi hasil gitu dengan mereka yang mengelolanya, bisa begitu dan sebagainya gitu. Yang ketiga ya, selanjutnya adalah ya tadi menyesuaikan idealisme ya atau enggak diwakili oleh yang lain dan sebagainya. Itu tuh selain jadi digitalisasi ya menjadikan fisikal, yang kedua ya Anda juga mendapatkan potensi income tambahan gitu. Nah, itu kan lumayan loh gitu. Lumayan banget untuk kamu itu udah mulai jadi official merchandise gitu ya, official kreator multidimensional. Ya, antara digital dan fisikalnya. Wah, itu kan Anda juga ini dan saya kira itu dimulai dengan yang CF pertama yang pasca pandemi dan itu tuh udah mulai banyak VTubernya gitu. Bahkan sekarang makin Hmm. banyak lagi. Nah, itu ya cara terbaik untuk mengoptimalkan dirimu, menjadikan dirimu untuk apa ya, stay relevan dengan apa? Relevan dengan consumer behavior, perilaku perilaku konsumen yang mana mereka sedang jatuh cintanya dengan offline event. Gitu sih Om mungkin ya. Hmm. Iya, 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 iya. Nah, dari Prof. Haru sendiri nih, kita balik lagi bahas ke Anifest nih ya, tapi masih nyambung sama VTuber. Oke, gimana tuh? Karena karena kan Prof. Haru nih yang ke Anifest ya, Iya, aku sih ke CF. benar benar benar. Kalau di CF kan kayak orang udah banyak yang liput lah ya, kita bahkan tadi Prof. Haru aja sempat baca bahwa 90 ya 90 dari 300-an booth atau sekitar 25% lah ya itu kalau nggak VTuber Genshin ya. Iya. Nah, di Anifest sebanyak apa booth VTuber di sana? Apa bagaimana apa ya namanya ya? Ada VTuber siapa aja sih gitu yang Prof tahu di sana di Anifest itu yang buka booth? Oke, nah
kebetulan ya itu ya kembali lagi kebetulan saya pribadi memang mengamatinya tuh nggak terlalu mungkin ya nggak terlalu menyeluruh. Hmm. Maksudnya nggak terlalu Hmm. spesifik ke VTuber pada saat itu. Iya, Jadi iya. emang benar-benar umum karena emang benar-benar ini fenomena luar biasa bagi Bandung untuk bisa mendapatkan kembali gitu merasakan kembali event yang apa ya tarafnya itu menengah atas gitu ya bahkan atas gitu ya karena emang ya sudah lama juga dari dulu tuh sering cuman emang ya kan pandemi ya jadi kembali lagi merasakan hal yang sama dan itu luar biasa gitu ya animonya luar biasa. Nah jadinya yang saya ketahui itu di sana ada apa namanya itu Yorukaze mereka Yorukaze ada membuat stand ya ada di situ Yorukaze Production gitu ya di situ ada tampil gitu ya beberapa merchandise dari mereka dari talentnya dan sebagainya itu dari kreatifnya. Nah, yang corporate booth-nya itu yang paling mentereng itu si Barudak Levium gitu Hmm. nih. Ini Iya, iya, iya. Livium ini modalnya luar biasa nih sepertinya nih. Mantap sekali ya. Itu Gue Pak. star ya di sana ya. Itu Iya, paling bintang tamu gede. ya. Hmm. Stand-nya tuh dua langsung, men. Itu Oh. kan Hmm. bayangkan CF. CF itu yang saya ketahui itu yang Hmm. booth itu yang kreator booth yang partis itu 2x2. Hmm. Nah, Hmm. kebetulan di Anniversary itu 3x3, Om. 3x3 dan itu Nah, 2 boot. ya ini 2 booth. 3x6 berarti. 3x6 ya. Iya, 3x6 ya benar. 3x6 itu mentereng gitu Livium itu. Wah, ini elit sekali di sini dan mantap kan. Dan kebetulan ya ngobrol-ngobrol dikit gitu. Kan Hmm. bukannya ada di CF juga? Ya ada. Ada. Ya itu Hmm. justru makanya mantap kali Anda ini gitu kan. Dua-duanya ada Livium ya Ih, di CF ada. Tangsel di Jakarta, di Jabodetabek ada, di Hmm. Bandung ada di waktu Iya, yang Bandung bersamaan. Waduh. Bandung ada. Bahkan ya talentnya aja kan tampil juga ada kan di Hmm. Anniversary itu kan Iya, iya. mentereng lima-limanya gitu kan langsung gitu makanya nah ini bukti di mana Hmm. Levium mempijitalkan dirinya menjadi gue star Hmm. bahkan fisikalnya dengan cara ada open stand kan gitu. Nah itu kan menjadikannya mereka ini merelevankan dirinya dengan mereka yang memang ingin ketemu langsung offline. Nah saya amati ya sepintas gitu ya bahwasanya mereka tuh sangat-sangat antusias sangat-sangat senang dengan bertemu dengan wah ini gua nih penonton review wah sampai segitunya gitu kayak wah ini gua gitu dan sebagainya gitu karena gua suka ini gitu dan sebagainya itu benar-benar mereka tuh sampai diam di sana terus dan sebagainya sampai saya keliling-keliling mantau gitu ya biasa kayak keliling ya mengamati apa namanya tuh mereka tetap aja di sana gitu mereka tetap di sana gitu dan emang berarti kan di situ justru di situ makanya ketika penontonnya udah loyal dan royal Hmm. dimanapun anda berada pasti setidaknya akan menemani kalian di sana gitu minimal beli juga gitu kan gitu loh makanya itu menjadikannya apa ya hal yang keren gitu ya. Nah kalau yang lainnya saya nggak ingat saya ingatnya cuma dua itu ya semoga ada lagi ya. Hmm. Nah bahkan Hmm. kalau saya sih ketemunya lebih kepada kebetulan nih konyolnya tuh Ya. mungkin ya orang ada sebagian orang itu sudah mulai mengenal saya kayaknya ya. Kayak cuman ngomong dikit doang gitu kan. Terus kayak banyak orang yang melirik gitu. Kayak terus suaranya kayak nggak asing gitu. Serem anjir. Gue takut gitu kan kayak Hmm. tapi ada satu orang yang bener-bener langsung saya lagi ngobrol sama orang ditodong gitu. Apa namanya itu kayak apakah Anda terpengaruh? Anjir, sakut. Kayak tiba-tiba datang lu sokap gitu kan. Nah, kebetulan aku nggak tahu gitu kan kebetulan makanya pas kenalan oh ternyata emang apa namanya tuh nggak asing suaranya mungkin gitu. Ditambah emang saya lupa juga orang ini pernah Pernah nonton mungkin gitu. sebelumnya ya. Cuman Hmm. kayak ini orang kayaknya nggak asing gitu dan sebagainya gitu. Padahal kan di sana kan ya nggak tahu ya dia bisa menebaknya yang luar biasa kan serem juga gitu. Ya gitu-gitu lah gitu. Dan kebetulan juga ada beberapa orang yang saya ketemui gitu ya yang benar-benar begitu. Makanya bahkan kayak apa namanya tuh sambil apa namanya tuh ya apa ya banyaklah yang berkamuflase kayak saya gitu ya biasa ya itu Di kan kamuflase. saya belum memdigitalisasi soalnya masih ya apa ya santuy aja soalnya emang mengamati dari jauh buat bahas begini doang ya gitulah jadi emang di Anifest tuh benar-benar begitulah emang apa ya momentum gitu bahwasanya Bandung sudah lumayan gitu ya dan kebetulan emang pada laku dan sebagainya makanya dicoba lagi gitu kalau ada lagi kreatif market di Bandung ya kayak gimana jadi jangan Jakarta terus makanya sekarang kan udah desentralisasi ya Iya, iya, iya. gitu ya Hmm. bersamanya
pemunduran CF, ada semangat untuk membuat kreatif market masing-masing. Wah, itu kreator market masing-masing. Desentralisasi kreatif market ya. Iya, soalnya dari dulu tuh wah harus CF 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 mulu gitu. Ketika momentumnya kemarin mundur itu semua orang tuh kayak langsung mungkin ya kayak ada kalimat di mana memang sudah saatnya desentralisasi di Dojin Market. Ada yang bilang kayak gitu kayak Ya soalnya gitu ya. maksudnya CF itu terlalu ini gitu kan, terlalu nomor satu dan sebagainya ya, karena pada akhirnya emang ya di lokal gimana, kan lokal ya masih belum melek kan di creator marketnya gitu kan. Makanya sekarang ternyata dibuktikan dengan Paripiko kemarin ada laporan juga di sana bagus banget gitu kan. Komikal sebelumnya juga udah berhasil. Kemudian apa ya, Anifest juga oke. Nah tinggal daerah-daerah lainnya, semoga creator marketnya makin naik makin banyak, ditambah Hmm. VTubernya masuk. Karena apa? Karena kenapa bisa masuk creator market, Dojin market? Karena Dojin pada akhirnya indie karyanya karya orisinal, minimal fan art yang mana bukan barang bootleg. Jadi setidaknya Anda memungkinkan untuk relevan dengan para apa ya, pembeli, para apa, merchant hunter gitu di sana, yang mana apalagi kalian bisa mengengage. Nah, kalian tuh lebih kuat di engaging di digitalnya gitu. Karena bagi sebagian orang yang ilustrator itu cuman sebatas gambar jualan gitu. Gak ada engaging yang bagus seperti VTuber yang mana lewat YouTube, lewat Instagram, yang mana memang Anda konten kreator, makanya kalian tuh udah bisa terkenal asalkan sudah mengkapitalisasi si sosmednya atau si YouTube-nya. Jadi mudah untuk datang kan, makanya kenapa para VTuber pada buka stand kan udah dikapitalisasi, sudah diwadahin gitu, sudah dioptimalkan di YouTube-nya, di digitalnya lewat Discord, tinggal dialihin ke fisikalnya. Makanya fenomena digital itu ya di situ maksudnya. Begitu Om. Oke, oke. Oke, Prof. Ini pertanyaan selingan ya di sini ya. Oke, Cuma nggak gimana? ada di skrip, boleh dijawab atau enggak. Ini nggak ada di skrip nih, tapi ini selingan aja. Mulai. Kalau mau Oke. jawab silahkan, kalau enggak silahkan ya. Baik. Nah, ini kan di Kalimantan sudah mulai ada event ini ya, apa namanya, kreatif market ya, mulai Yes. merambah ke Kalimantan dan itu sukses ya. Ada hubungannya nggak dengan IKN? Waduh, aduh, ini mah langsung harus menghubungi Om Naderu dan Om Brebes Hmm. Exit. Di mana Anda ini semangat ini apakah gara-gara. Aduh, anjir ini mind blowing bisa pertanyaannya jauh. Real ini mah di luar skrip tuh, bener 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 bener. Aduh. Just Siapa tahu ya lagi berkembang apa namanya pembangunan di sana, tapi ya oke lah ya kita iya, lewati saja dulu pertanyaan itu karena nanti Inul Harkom yang sedang kita usahakan untuk dibangun ulang terjun lagi ke jurang. Oke. waduh, iya bahaya bahaya bahaya. Ya, makanya ini mah nanti aku speak Om Naderu. Om, apakah betul ini pertanyaannya nih? Jadi kepikiran juga. Anda menyiapkan itu, makanya itu Kepikiran juga. sepertinya asik tuh. Aduh, Oke mungkin oke. bahasanya si Lala masuk tuh ya. Ah itu makanya nih silalanya lagi bertapa emang Lagi sulit. berapa? Asli. Oke, Prof nih. Mungkin mungkin yang terakhir karena kita tahu nggak tahu nih siapa tahu nanti Om punya pertanyaan lagi tapi ini sih yang ada di benak sekarang ya. Ya. Haru Komret rencananya untuk digitalisasi apa aja nih? Waduh, langsung ditodong begini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi bagi para teman-teman kreator VTuber juga gitu kan ya. Hmm. Kadang gini, eh, kita walaupun apa ya namanya ya, apa ya, berbagi informasi terkait apa rencana kita, cuman kan eksekusinya beda-beda ya kan. Planning Hmm. boleh sama tapi eksekusinya beda, hasilnya pun akan berbeda gitu. Iya Oh nggak sih? iya, Iya kan? Benar kan? pasti pasti. Pasti itu. Nah, gimana nih kalau Haru Komret mungkin bisa ada rencana nggak untuk digitalisasi atau mungkin untuk punya buka booth di suatu event gitu. Nah, kalau misalkan untuk Harkom sih ya, ya karena melihat pasar duluan yang mana ya kami juga harus akui ya, karena satu tadi ya tadi kan makanya saya ada saran-saran tadi, ketersediaan dana, ketersediaan waktu, kesiapan fisik mental. Nah, itu kan sebetulnya bukan yang ngomong ke orang lain tuh itu juga refleksi ke diri sendiri, di mana dananya ada enggak, Oh iya betul juga. waktunya ada enggak, udah siap siap fisik mental belum, kan pada akhirnya refleksi diri sama. Iya betul betul. Nah, jadinya
justru ketika melihat potensi ini, justru saya berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudah memberanikan diri untuk mencoba mendaftarkan dirinya menjadi eksibitor atau menjadi mendaftar di creative market. Karena apa? Karena mereka kan udah apa ya? Sudah memodalkan dirinya gitu kan, baik fisik, mental, keuangan dan waktunya gitu untuk mengikuti itu semua, ya kan? Jadinya saya bisa menyimpulkan ini gitu, bisa mendapat pandangan-pandangan ini dari data data spesifik lapangan dan data observasi dan termasuk empiris lapangan gitu ya, di mana begitu adanya gitu. Makanya jadinya saya melihat potensi di mana satu, sekurang-kurangnya mungkin Haru Comrade akan melanjutkan kembali menjual merchandise-nya karena kami juga sudah awalnya kan sudah ada ya, dan itu luar biasa mendadak kan, mengerikan. Demi ingin mencoba, ya itu juga sama sebetulnya, itu juga memodalkan diri untuk memberanikan diri menjadi eksibitor sana kan. Nah itu ternyata bagi saya pribadi memang belum gitu ya, belum lah, belum, attention-nya kurang, masih belum lah. Tapi melihat ini potensialnya luar biasa, semoga ya tadi jadi bener gitu ya. Tapi kadang gini Om, maksudnya ya mengamati ngomong edan-edanan ya kayak gini, wah semangat bisa menyenangkan orang, tapi pas dirinya sendiri praktek ya nggak optimal, nggak laku. Ya tapi nggak apa-apa ya lah gitu kan, pada akhirnya gitu ya, kan yang penting mah mencoba gitu ya, hasilnya kan di luar kendali ya, yang dikendalikan adalah usahanya. Nah makanya kayaknya sih yang pertama tuh merchandising gitu, mau join juga lah gitu ya, dengan tadi ya, tadi syaratnya yang 4 tadi ya, dana, waktu, fisik, mental. Kayak gitu. Yang kedua mungkin saya kepikirannya ya tadi, karena udah ada yang mencontohkan lumayan banyak di bagian event, yaitu tadi kayak Livium jadi gue star dan sebagainya. Semoga ya, saya sih kepikirannya karena nah ini kelebihan saya dan Harkom itu memang dari awal sudah memfokuskan diri fokus di bagian lautan biru, yang mana super niche di bagian kajian dan sebagainya. Maka setidaknya jika dan hanya jika kawan-kawan event offline yang membutuhkan pengisi acara dengan tema kajian, bukan hiburan, bukan penyaji dan sebagainya, bisa hubungi kami di Haru Comrade atau hubungi sebagai PR kami untuk menjadi gue star bagian mengisi acara. Iya gitu. Jadi kayak mengopen untuk jadi acara juga gitu, dengan cara apa? Dengan cara ya ngisi dengan semacam ini gitu. Itu bisa juga gitu loh. Jadi Haru Comrade menjadi talentnya untuk mengisi suatu acara event offline gitu. Karena tadi review aja bisa guys. Iya benar. Gitu. Nah saya pedenya apa? Ya pengalaman Harkom bikin diskursus Japanophilia, bikin bicara Pedawar ID kayak sekarang. Belum lagi yang kemarin-kemarin banyak gitu. Itu kan sudah super niche sendiri. Makanya kalau ketika Anda butuh yang edukasional gitu ya, itu ingat Haru Comrade Aduh gitu. komret. Iya, boleh gitu ya. Langsung aja DM aja via email, bisa ini via Twitter dan sebagainya. Gitu. Aman. Nah, yang Aman ya. ketiganya mungkin ya bikin, saya sih pengennya itu gathering sih, Om. Kayak pada akhirnya tadi mempigitalnya adalah pada akhirnya memang mungkin ya ini sedikit unek-unek di mana kalau misalkan offline ya kadang gini ya, itu sampai saat ini tuh saya adalah orang yang masih setuju dengan konservatisme idealnya VTuber, di mana menjaga privasinya yang satu, yang kedua tetap fokus menjunjung tinggi kontennya itu full karakter gitu ya, diwakili karakter. Jadi si Nakano itu ya tidak dikenal, tidak ditampilkan lah. Tapi pada akhirnya lebih banyak kekurangannya ternyata. Maksudnya dalam artian ketika mereka graduate, ketika mereka turun gitu ya, mereka tidak lagi jadi VTuber, itu silaturahmi terputus, dan itu bagi saya menyedihkan. Bagi saya adalah, apakah ini kita tuh cuman gara-gara ini doang loh jadinya kita putus hubungan, putus silaturahmi, putus rezeki kita dan sebagainya. Kan rezeki itu tidak hanya duit ya, tapi rezeki kan ya silaturahmi, ketemu orang dan sebagainya. Itu sangat bagi saya sedih. Makanya setidaknya gitu, bagi kawan-kawan yang memang tidak terlalu memikirkan untuk ketemu offline, saya tuh ada berkeinginan untuk kayak gathering. Makanya ketika kemarin Om Bunga bilang ada VBookber, itu sebetulnya saya juga ingin membuat seperti itu gitu. Bahasanya kita silaturahmi
sama para VTuber untuk ya kita semoga bisa memanjakan silaturahmi, memperluas rezeki di sana gitu. Dan emang tidak putus silaturahmi ketika kalaupun memang sudah tidak lagi menjadi VTuber, setidaknya kita tetap menjadi teman di RL gitu. Nah itu yang kadang jadi sedih tuh di situ gitu karena banyak kawan-kawan saya yang angkatan 2020, angkatan pandemi itu pada graduate dan emang gak ada kabar lagi. Nggak approach ke saya gitu atau saya juga nggak tahu ya mereka approach-nya gimana kalau saya kan nggak tahu. Kalau Iya, mereka iya. tahu ke saya mah ya tinggal DM gitu dan sebenarnya itu kan sedih. Nah, makanya saya kepikiran tuh kayak pengen kayak bikin private party, private event di mana ayo bikin ya itu kayak Vbookber kemarin yang diinisiasi Livium gitu. Itu tuh kayak inisiasi yang bagus itu untuk tetap mengumpulkan para VTuber. Tapi kan ya karena itu kan tetap ya perbedaannya kan pasti sama layar lagi kan gitu. Tapi ini pengennya tuh memang antara para VTubernya aja gitu. Saya tuh ada keinginan ke sana ya, mempigitalnya gitu. Siapa tahu ya bisa menjadi ya itu ladang silaturahmi, ladang rezeki bareng-bareng gitu. Itu sih yang emang itu mungkin private nggak terlalu jual banget ya karena kan tadi kan kayak jualan itu kan komersil gitu kan. Kemudian Mhm. yang kedua tadi yang jadi talent yang ngisi materi juga narasumber atau guest star kan itu juga materi komersil gitu ya. Tapi kan yang ini kan silaturahmi loh gitu. Masa sih kita nggak bisa ke sana gitu. Kayak gitu sih Om. Kayaknya itu sih yang Mulia kepikiran. sekali. Iya, ya soalnya kayak mulia sekali tapi ya faktanya begitu ya sekarang mana gitu. Kalau emang pada akhirnya makanya saya tuh ya tapi makanya saya tadi kan saya bilang saya adalah orang yang menjunjung tinggi tetap memfokuskan kalau ngonten itu tetap pakai karakter karena Anda mengakui VTuber gitu ya. Anda menjadi mengakui diri menjadi VTuber dan orang lain mengakui Anda dan diakui oleh orang-orang lain sebagai VTuber yang diwakili oleh karakter sesuai definisi gitu ya. Tapi juga kalau emang diketahui RL-nya siapa, ya udah gitu. Toh pada akhirnya juga kita silaturahmi gitu ya. Sebagaimana sekarang aja gitu kan ya Om ya. Gitu ya, biasa aja gitu. Cuman ya tadi kalau anggap saja profesionalismenya adalah tetap saya sebagai konten kreator virtual ya pakai karakter virtual aja gitu. Tapi yang mempikitannya tadi dengan cara yang mungkin sedikit-sedikit untuk ke sana gitu. Begitu ya. Tapi mungkin ya semoga ya tadi kawan-kawan yang masih nonton ini ya semoga dari 3.000 subscriber itu teman-teman kami gitu teman-teman kita semua yang nonton kalau emang kalian udah jadi RL dan sudah jadi tidak lagi jadi VTuber ya tolong approach kita lagi gitu bahwasanya ya jangan sampai putus silaturahmi lah gitu ya yang mana ya rezeki mah di mana-mana guys gitu ya sayang banget gitu. Oke, oke, Prof. Nah, oke, kalau gitu untuk episode kali ini sepertinya kita sudahi aja ya, karena sudah terjawab juga untuk Oke, tema kita malam hari ini. seperti biasa over anggaran Hmm. waktu. Nggak apa-apa lah ya. Kalau lebih sedikit malah terheran-heran ya. Justru kalau kalau konten di Prof Haru ada Prof Harunya ya, konten di Haru Commerce ada Prof Harunya. Kalau durasinya pendek, perlu Dipertanyakan. diperhatikan nggak sih? Iya, jadi kayak nih sehat nggak sih Prof Haru? Apa jangan-jangan lagi puasa ngomong gitu kan ya? Iya ya. Ada mohon maklum guys, begitulah adanya. Nah, buat teman-teman juga, barangkali teman-teman punya ide kita mau bahas apa, atau mungkin teman-teman ada pertanyaan seputar perfituberan atau di Jepangan, boleh banget tanyakan aja di live chat, di live chat, kira live stream, di kolom komentar ya, nanti pasti akan dibaca oleh oleh kami, nanti ya kalau bisa kami buatkan konten, tapi kalau misalnya kami hanya bisa menjawab di komentar ya kita bakal jawab juga gitu. Iya. Tapi Terus, kayaknya asiknya kalau emang ada yang bertanya kita jawab gitu aja ya kayaknya. iya, Selain iya. kita bikin kayak gini sendirian. Jadi biar ada yang nanya kita jawab gitu Iya, ya. iya, benar-benar buat bahan konten berikutnya. Yoi, hehehe. Siapa tahu. Siapa tahu ya. Menjelang menjelang akhir dari serial ini ya. Ini kita tinggal jatah berapa episode lagi nih? Masih banyak kan Masih banyak ya. aman aman aman. Oke deh. Kalau buat teman-teman juga, terima kasih banyak sudah menyaksikan kita. Semoga tidak bosan ya. Kita hadir seminggu sekali. Semoga belum membosankan ya. Yoi. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga buat nyalakan lonceng notifikasinya. Udah kayak YouTuber beneran ya. Yoi. YouTube YouTube lebih dari TV bu. Nah, hehehe. Emang Anda YouTuber bohongan ya. Yoi. Bohong.
Pokoknya jangan sampai ketinggalan konten-konten kita berikutnya. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Kami pamit undur diri dulu. Haru komret. One day more One upgrade. upgrade. Bye bye. Bye-bye. Otsu. Dadah. Selamat. Selamat istirahat.